melawai. Kita ke informasi berikutnya. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh membahas persiapan jelang musim Haji 1447 Hijriah. Pada pertengahan Maret lalu, Raker telah digelar membahas skenario penyelenggaraan ibadah haji di tengah dinamika perang Timur Tengah. Rapat kerja dijadwalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat bersamaan dengan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebelumnya pemerintah menyatakan persiapan pelaksanaan Haji 2026 hampir 100%. Keberangkatan kloter pertama Haji Indonesia dijadwalkan pada 22 April 2026. Kondisi tersebut telah berdampak sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini rapat Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh untuk pengawasan persiapan Haji 2026, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Tifal Solesa dan juru kamera Adini Anissa di Gedung DPR MPR Jakarta. Selamat siang Tifal, poin penting apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat kali ini dan apa yang ditekankan? Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Abdul Wahid sempat menjelaskan poin penting yang menjadi dasar diselenggarakannya rapat kerja bersama dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH hari ini. Salah satunya merespons lagi pelemahan nilai tukar rupiah serta naiknya harga minyak dunia di tengah tingginya eskalasi perang Timur Tengah khususnya antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran yang berdampak juga pada sejumlah aspek ekonomi dan beberapa kebutuhan yang berpengaruh juga pada operasional pemberangkatan haji tahun 2026. Tadi disampaikan Abdul Wahid untuk yang ditujukan kepada Kementerian Haji adalah potensi kenaikan biaya haji dengan kondisi yang ada sekarang dan komponen apa saja yang bakal berpengaruh di tengah tingginya perubahan nilai tukar rupiah ini dan juga kenaikan harga minyak dunia. Sementara untuk RDP yang bakal berlangsung di momen yang sama dengan BPKH adalah kemungkinan penggunaan pos atau dana yang dikelola oleh BPKH ini apakah bisa menutupi beberapa biaya yang berpotensi bertambah di tengah tingginya intensitas dinamika dari perang di Timur Tengah ini. Sebelumnya kalau kita ingat dalam rapat pada pertengahan Maret lalu, ada 3 skenario yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Salah satunya adalah tetap memberangkatkan jamaah haji Indonesia tahun 2026 untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini 1447 Hijriah dengan konsekuensi jalur penerbangan baik itu keberangkatan maupun kembalinya para jamaah ini ke tanah air akan berbeda, tidak melintasi jalur di kawasan Teluk, melainkan jalurnya akan lebih panjang dan konsekuensinya akan berpengaruh juga pada kebutuhan aftur bagi penerbangan pesawat baik itu untuk keberangkatan menuju Tanah Suci maupun kembalinya mereka ke tanah air. Dengan kondisi ini juga akan berpotensi juga pada penambahan biaya bagi para jamaah untuk operasional dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini. Nah, hal inilah yang kemudian akan coba digali lebih lanjut dari pemerintah maupun juga dari BPKH apakah potensi-potensi itu diberlakukan dan sejauh mana negara bisa memproyeksikan kemungkinan pos-pos anggaran ini akan digunakan untuk menambah beban operasional ini terutama penggunaan aftur untuk penerbangan para jamaah calon haji ini. Sebelumnya pada tanggal 7 April kemarin pemerintah menegaskan bahwa seluruh persiapan ini sudah hampir 100%. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf kepada wartawan di kantor Kementerian Haji dan Umroh sudah menyampaikan hampir 100% baik itu untuk visa, akomodasi, bahkan catering. Namun yang juga menjadi perhatian saat ini adalah untuk persiapan-persiapan lainnya terutama untuk fasilitas sarana prasarana bagi para calon jamaah haji yang akan berangkat hari ini atau di tahun 2026 ini. Ada total 221.000 jamaah yang akan berangkat di tahun 1447 Hijriah ini. Rinciannya 203.320 orang ini menggunakan jalur haji reguler, sementara 17.680 orang menggunakan haji khusus. Dan ada komitmen juga sebetulnya antara Indonesia dan Arab Saudi agar pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti meskipun kemudian akan ada penyesuaian-penyesuaian tertentu terutama untuk jalur pemberangkatan di tengah tingginya intensitas dari perang di Timur Tengah khususnya antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran. Renata. Baik, setidaknya ada 2 poin yang kami catat terkait dengan potensi kenaikan biaya haji, dampak dari nilai tukar yang melemah, dan juga harga minyak dunia, dan apakah BPKH bisa menggunakan dananya untuk menutupi potensi kenaikan itu. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, dan juru kamera Adini Anissa langsung dari Gedung Parlemen Jakarta.